Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sulit dulu baru senang. Mungkin itu peribahasa yang cukup menggambarkan bagaimana evolusi keberhasilan beradaptasi seorang Alex Marquez di motor baru GP24 dan dihubungkan dengan motor sebelumnya yang sulit. Dua podium di putaran pembukaan kejuaraan dunia MotoGP 2025 baik di sprint maupun balapan utama dengan GP24 menjadi indikasi jelas bahwa Alex Marquez beradaptasi dengan baik dengan motor juara dunia tahun lalu ini. Kesulitan GP23 di 2024 ditengarai karena Michelin membawa ban belakang baru yang mengubah keseimbangan cengkraman antara depan dan belakang, dan ini membuat GP23 yang dikendarai Alex Marquez tahun lalu dianggap sulit oleh hampir semua pembalap yang menggunakannya, baik itu Marc, Bezzecchi maupun Di Gia. Grip tambahan dari bagian belakang motor membuat laju GP23 di tengah tikungan lebih sulit. Sedangkan dengan pembalap GP24 seperti Jorge Martin dan Francesco Bagnaia mampu melaju dengan kecepatan tinggi di tengah tikungan tanpa mengorbankan apapun di area pengereman. Tidak banyak yang tahu, Marc Marquez menyumbangkan seluruh hadiah kemenangan MotoGP Thailand 2025. Uang hadiah kemenangan MotoGP Thailand 2025 disumbangkan Marc Marquez kepada beberapa yayasan amal panti asuhan yang mengurusi anak yatim. Hadiah tersebut didapatkan Marc Marquez dari hadiah kemenangan serta bonus-bonus lain yang didapatkannya. Nilainya tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai 306.000 euro atau senilai hampir 5,5 miliar rupiah. Sumbangan ini sebagai bentuk rasa syukur setelah masa-masa kelam yang sempat dihadapi juara dunia 8 kali tersebut selama 5 tahun terakhir. Sepanjang karirnya, kakak Alex Marquez ini telah banyak terlibat dalam kegiatan amal. Bahkan fans klub resminya di Cervera sering bekerja sama dalam berbagai inisiatif kemanusiaan. Dana yang terkumpul di Thailand akan disalurkan ke beberapa panti asuhan dengan fokus pada pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar anak-anak tanpa keluarga. Marquez sadar betul bahwa perjuangan anak yatim juga mewakili perjuangan yang dilakukannya sebagai seorang pembalap MotoGP. Bahkan ia tak segan mengatakan bahwa perjuangannya sama sekali tidak ada apa-apanya jika dibandingkan apa yang harus dilalui anak-anak tersebut. Pabrikan KTM pelan-pelan berhasil bertahan dari badai kebangkrutan yang menyerang selama beberapa bulan terakhir. Namun demikian, bukan berarti posisi proyek-proyek KTM sudah aman, terutama MotoGP yang membutuhkan dana yang besar. Saat ini proyek KTM di MotoGP memang berjalan, namun mengalami beberapa hambatan lantaran budget yang sangat-sangat terbatas dibandingkan musim-musim sebelumnya. Pit Barrier selaku bos KTM Motorsport secara belak-belakan mengakui bahwa mereka membutuhkan suntikan dana agar proyek ini tetap berjalan. Apa yang sudah dijalankan mereka hingga saat ini memang membuatnya masih bisa bertahan, namun belum cukup untuk benar-benar menyelamatkan proyek dari kehancuran. Hadirnya investor atau mitra dapat membuat ketergantungan tim terhadap pabrikan KTM berkurang. Hal yang sama juga berlaku untuk tim-tim lain. Menurut Barrier, tim-tim F1 sudah menjalankan semua dengan sangat bagus, bahkan tanpa harus melibatkan pabrikan induk untuk menggelontorkan dana yang banyak. Hal itu bisa ditiru oleh MotoGP, sehingga kedepannya tidak akan ada masalah rumit seperti yang dialami KTM selama beberapa bulan belakangan. Hadirnya Liberty Media sebagai owner baru Dorna bisa membawa perubahan signifikan mengenai permasalahan tersebut. Tapi Barrier juga menegaskan KTM memang butuh investor, namun bukan berarti ingin menjual tim ke investor tersebut. Ai Ogura diketahui merupakan pembalap asal Jepang yang kini menjadi rider untuk tim satelit Aprilia Trackhouse Racing. Bergabung dengan Trackhouse Racing rupanya membuat Ai Ogura mengalami tantangan bahasa. Berada di tim Amerika dengan pabrikan Italia membuat Ogura cukup kesulitan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di lintasan. Tapi untuk mengatasi masalah tersebut, ia kini tengah belajar bahasa Inggris. Seorang penerjemah tentu akan memberikan bantuan pada Ogura selama masa transisi kala bahasa Inggrisnya belum memadai. Meski begitu, Ogura agaknya bertekad untuk belajar sampai bisa berbahasa Inggris dengan baik dan mengetahui beberapa hal teknis.
Dengan begitu, ia bisa menjelaskan dengan mudah tentang apa yang dirasakan dan dibutuhkannya di lintasan. Terlepas dari kemampuan bahasanya yang masih menjadi kendala, Ai memulai musim MotoGP 2025 dengan baik. Ia berhasil finish di posisi keempat pada sesi sprint race MotoGP Thailand 2025 dan berhasil meraih tempat kelima di balapan utama keesokan harinya. Bos tim asal Italia tersebut, Giacomo Guidotti, hanya ingin memetik hasil sebaik-baiknya. Dia sadar bahwa performa Yamaha masih belum konsisten. Target minimum yang ingin mereka kejar ialah menggondol posisi 10 besar pada sesi kualifikasi. Dengan begitu, baik Jack Miller dan Miguel Oliveira bisa nyaman berburu poin di Termas del Rio Hondo. Tentu menggapai target sederhana ini tidaklah mudah dilakukan. Tantangan Guidotti tidak hanya datang dari dalam timnya sendiri saja. Tim-tim lain pastinya akan berjuang sekuat tenaga karena memasang target serupa. Sejauh ini, Pramac Racing menunjukkan performa yang cukup menjanjikan. Miller menjadi pembalap Yamaha dengan hasil terbaik pada seri di Thailand sebelumnya. Sistem pemasok tunggal diterapkan MotoGP sejak 2009 bersama Bridgestone yang lalu digantikan Michelin sejak 2016. Pada 2027, Michelin akan digantikan Pirelli yang menandatangani kontrak 5 tahun dengan Dorna Sport. Selain menjadi pemasok ban MotoGP, Pirelli juga akan menjadi pemasok ban Moto2. Saat ini, Pirelli jadi pemasok ban Formula One, Moto2, Moto3, WOT SPK, WOT SSP, WOT SSP 300, serta program Road to MotoGP. Mereka pun masih menanti keputusan FIM dan MSME untuk menentukan kapan tes bisa mulai digelar serta spesifikasi motor yang akan digunakan tes. Meski begitu, pengembangan ban Pirelli untuk MotoGP ini tampaknya akan lebih bergantung kepada para tes radar tiap pabrikan. Pasalnya, para pembalap reguler masih terikat dengan Michelin, yang kontraknya sebagai pemasok ban MotoGP baru akan habis pada akhir 2026 mendatang. Direktur balap motor Pirelli Giorgio Barbier menyatakan pihaknya punya 1,5 tahun untuk mengembangkan ban prototipe untuk MotoGP pada 2027. Barbier juga sangat yakin para pabrikan bakal kooperatif bekerja sama mengembangkan ban, karena mereka pasti juga ingin mendapatkan performa terbaik.